Hai, nama aku Shinta, aku dari Jakarta dan aku adalah salah satu pasien di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet Jakarta. Mungkin kalian udah sering banget lihat konten di internet tentang bagaimana aktivitas sehari-hari di Rumah Sakit Darurat COVID Wisma Atlet ini, seperti bangun pagi, ambil sarapan, ambil obat, senam pagi, berjemur, dan lain-lain. Tapi setelah aku masuk sini, akhirnya ada banyak hal yang aku baru tahu. Dan aku mau mengabadikan ini sebagai pengalaman aku dan juga mungkin bisa untuk berbagi ke orang-orang yang akan masuk sini. Mudah-mudahan sih nggak perlu. Yang pertama adalah kamar Wisma Atlet itu ber-AC memang, tapi remote-nya nggak ada di dalam kamar. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah nyala-matiin secara manual. Seperti ini. Ini mati nyalain AC-nya. Kayak gini, maka dia nyala. Atau kalau kamu misalkan punya HP yang ada built-in infrarednya seperti HP Xiaomi, kamu bisa download aplikasi Remote Air Conditioner atau Remote AC untuk bisa ngendalin AC-nya. Yang kedua, ini adalah rumah sakit darurat. Jadi nggak benar-benar kayak rumah sakit, tapi juga ini bukan apartemen, ini bukan hotel. Jadi kebersihan di setiap unit kamu. Yang kedua, ini adalah rumah sakit darurat. Jadi nggak benar-benar kayak rumah sakit, tapi juga ini bukan apartemen, ini bukan hotel. Jadi kebersihan di setiap unit kamu. Ini adalah tanggung jawab setiap pasien. Sayangnya tidak semua unit dilengkapi dengan peralatan kebersihan seperti sapu atau pel. Jadi yang bisa kamu lakukan adalah beli secara online lalu diantarkan oleh keluarga kamu atau pinjam dari kamar lain. Kalaupun ternyata di unit kamu ada sapu atau kain pel, bisa jadi itu adalah peninggalan pasien sebelumnya. Kayak aku nih, nanti aku mau ninggalin kain pel karena di kamar aku kebetulan udah ada sapu. Semoga bisa berguna buat pengguna kamar selanjutnya. Nerima barang di sini bisa. Kamu bisa pesan online lalu terima barangnya ada di pos-pos tertentu. Kamu tinggal tanya ke nurse atau ke pasien lain kalau misalkan mau nerima barang sebaiknya kemana dan gimana. Kayak aku ada di tower 4, maka pos terdekat untuk nerima barang adalah di pos 7. Jadi kamu perlu informasikan itu ke ojek online kamu atau kurir atau keluarga kamu yang akan ngirim. Nah, nantinya kamu sama si kurir itu nggak ada kontak fisik sama sekali. Jadi ketika mereka sampai di pos, mereka akan naruh barang kayak di kursi gitu dan kamu akan ngambil. Jadi benar-benar diperhatikan, tolong jangan transaksi cash atau uang tunai. Karena bagusnya nggak ada apapun dari kamu yang di-pass ke dia, walaupun itu lewat kursi. Jangan cash. Kalau misalkan mau ngasih tip pun mungkin bisa tip dengan ya dompet digital kamu. Nah, sepengalaman aku nerima barang, ada barang yang tidak boleh masuk ke dalam Wisma Atlet. Jadi waktu itu aku minta setolong sama temen aku untuk kirimin obat nyamuk semprot karena kebetulan di kamar aku itu ada tomcat dan juga tungau kasur. Kata si bapaknya nggak boleh. Jadi akhirnya terpaksa aku tinggal karena yang ngirim kan kurir. Kalau keluarga kamu bisa minta keluarga untuk bawa lagi barangnya pulang. Nah, tapi temen aku obat nyamuk semprot lolos. Jadi kayaknya random checking aja. Terus aku dikirimin sabun cuci baju cair lolos, tapi ada pasien yang gak lolos. Jadi aku nggak tahu sebenarnya barang apa yang boleh dan tidak boleh dikirim dan mungkin benar-benar checkingnya itu acak banget. Akan ada 3 tes yang kamu lalui selama kamu diisolasi di sini. Yang pertama adalah tes darah, yang kedua adalah ronsen paru, dan yang ketiga adalah PCR untuk menentukan berapa CT kamu dan boleh nggak kamu keluar. Nah, karena di sini kebetulan pas aku masuk ini pasiennya membludak banget, lagi tinggi-tingginya di bulan Juni Juli, nakesnya pun terbatas, jadi mereka mungkin silap untuk ngelist kamu. Sebaiknya ketika kamu ngambil makanan dan obat itu kan di dekat ruang perawat, kamu bisa ingetin perawatnya kamu dari kamar berapa, kamu belum tes apa, supaya mereka ingat terus. Pastikan mereka nyatet nama kamu atau semacamnya lah supaya nama kamu nggak kelewat. Petugas kebersihan di sini pun juga terbatas banget. Lorong dibersihin nggak benar-benar tiap hari.
Kamar tentu saja nggak dibersihin sama mereka, itu tanggung jawab masing-masing pasien. Karena memang sebaiknya mereka nggak ketemu pasien sih sebenarnya, karena kan resiko positif nih. Nah, jadi kalau misalkan kamu keluar, kalau bisa jangan ninggalin sampah di kamar. Hari ini aku ngelihat salah satu kamar yang udah kosong, itu sampahnya. Ya Tuhan, kayak orang gak pernah diajarin bahwa buang sampah itu bukan di kamar, tapi di tempat sampah. Kamu gak boleh kayak gitu ya. Bukan apa-apa, tenaga kebersihannya juga terbatas, pasien masuk terus. Jadi ya setelah kamu itu ada pasien lain. Jadi kan ya mohon pengertiannya lah, minimal nggak berserakan sampah gitu loh. Iya nggak sih? Jorok gitu. Ih. Dan buat kamu yang selama isolasi di Wisma Atlet ini ngerasa resah, gelisah, atau ya butuh support mental, di sini ada tim psikolognya juga. Jadi kamu bisa konsultasi dengan mereka secara telekonsultasi, atau ada juga sesi tatap muka. Nah untuk itu nanti kamu bisa arrange langsung sama tim psikologinya. Mudah-mudahan sih itu membantu. Kamu bisa konsultasi soal ya mungkin kekhawatiran kamu soal kesembuhan, atau mungkin nanti setelah keluar kamu harus kayak gimana. Kayaknya nggak panjang-panjang, dari aku itu aja. Aku sih habis PCR, semoga hasilnya bagus dan aku bisa pulang, karena bagaimanapun juga satu gedung ini isinya sebagian besar orang positif. Jadi kalaupun kamu kesini jangan lupa masker. Even di dalam kamar pun aku pakai masker, karena aku nggak pernah tahu virusnya ada di mana. Rajin-rajin disinfeksi ruangan kamu. Kalau kamu isoman, ya lakukan hal yang sama aja, masker di dalam kamar, semprotin disinfektan, dan pastikan baju yang akan dicuci keluarga atau tukang cuci atau siapapun itu kamu disinfeksi dulu sebelum kamu kasih ke mereka. Begitu pula dengan alat makan, karena kan tujuannya biar mereka nggak ketularan ya. Dan aku harap sih siapapun yang nonton ini nggak akan perlu isolasi ke Wisma Atlet kayak gini, dan selalu sehat sekeluarga. Jangan lupa prokes diperketat, masker didobel, dan terus jaga kesehatan, jaga pola makan, jangan begadang, rajin jalan kaki kalau nggak mau olahraga, berjemur kalau bisa. Salam sehat, semangat negatif.